Salam sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban, bangun pemahaman, perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, diakui atau tidak, faktanya sebagian besar dari kita memilih ke gereja mana kita akan beribadat berdasarkan tata panggung mereka, tata lampu mereka, pemusik mereka, dan berbagai pernak-pernik ibadah. Kita akan angkat topik ini jadi pokok bahasan dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani kita hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Roy dan Andri. Shalom Roy. Shalom Bu Anes. Shalom Andri. Shalom Bu Anes. Dan saudara, seperti biasa kita akan kejar semua pertanyaan, kita akan gali semua jawaban, dan untuk itu sudah hadir bersama kita, Pendeta Bikman Sirait. Shalom Pak Bikman. Shalom Anis. Senang selalu bertemu dengan saudara di dalam Dimensi Iman Kristiani ini. Terus belajar menggali, mencermati sesuatu yang tampaknya sepertinya biasa begitu ya. Tetapi memang perlu kita mendalami karena bagaimanapun, saudaraku, kita harus menjadi Kristen. Ya memang semestinya, bukan? Dan semua kita sama belajar. Karena itu selalu saya akan berkata, jangan pernah berhenti menyimak, mengikuti bilakah Dimensi Iman Kristiani itu hadir. Memberitahu pada tips saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang lain. Tetapi yang lebih penting tentunya, Anda terus dukung kita dalam pelayanan kita. Terutama juga mendoakan kita supaya kita tetap maju dalam pelayanan. Saudara, apa itu ibadah? Sebuah pertanyaan menarik. Namun sebelum kita lanjut memikirkan bagian ini, kita akan terlebih dahulu berdoa, dan saya minta Roy untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dan cinta kasih-Mu di dalam memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Terus pada saat ini kami bersyukur di mana Tuhan sudah boleh mempertemukan kami di dalam diskusi Dimensi Iman Kristiani. Dan saat ini kami hendak berbicara, mendiskusikan tentang apa esensi dari ibadah itu sendiri dan bagaimana seharusnya kami beribadah. Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin diskusi kami pada saat ini, sehingga betul-betul kami boleh mendapatkan pencerahan, kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami rindu boleh menjadi berkat juga bagi para pemirsa yang mendengarkan diskusi kami pada saat ini. Terima kasih Bapak, Kau pimpin diskusi kami pada saat ini, dan kami menyerahkan hanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Sesuai dalam 1 Timotius, Paulus menulis kepada Timotius muridnya satu kalimat yang menarik, dikatakannya begini. Bagaimana dia menyikapi percekcokan dan kemudian juga bagaimana dia memahami ibadah. Ya, dikatakan gini, ajarkan dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Apa yang mau dikatakan Paulus, saudara? Menarik begini, ibadah itu pertama dikaitkan dulu dengan sebuah ajaran tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ibadah itu yang sering kita pahami adalah kumpul nyanyi haleluya. Kita lagi bicara ibadah Kristen. Jadi ibadah yang Kristen itu adalah di mana ajaran Tuhan itu diajarkan. Itu dulu. Jadi ada ajaran yang benar sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Alkitab. Hal yang kedua, kemudian kita melihat bagaimana ibadah itu menjadi sebuah kesukaan yang memberikan keuntungan, tapi bukan tempat kita cari untung. Artinya memberi keuntungan begini, keuntungan besar itu adalah semakin saya mengerti firman Tuhan, semakin saya bertumbuh kepada Tuhan, saya sangat berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ekspresi. Ekspresi dalam ibadah itu bisa terjadi dalam berbagai hal. Saya berdoa. Dalam doa itu ada pujian, di dalam doa itu ada penyembahan, begitu ya. Sehingga kadang-kadang orang memilah-milah doa, pujian apa, lucu sekali. Bentuknya doa, Tuhan Bapa di dalam surga kami memuji-Mu, dan seterusnya.
Lalu ada lagi ekspresif yang kemudian kita naikkan dalam bentuk nyanyian. Kita menyanyi, ya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ya, tahu ya. Padahal dalam doa juga kan kita bisa kata Tuhan kami sangat bersyukur dan kami memuji-muji kebesaran-Mu. Di doa muncul ini. Nah, ini kekayaan ibadah. Lalu saya mendengarkan pengajaran, disampaikan apa itu dan seterusnya. Bersyukur dong, bersyukur. Tuhan baik, baik. Apa yang kau lakukan dengan rasa syukurmu? Saya memberi persembahan. Ya, saya memberikan persembahan saya, kemudian selesai ditutup dengan doa syukur untuk persembahan dan doa berkat kita pulang. Nah, jadi ibadah itu adalah satu ikatan komponen yang sangat luar biasa di mana kita berinteraksi dengan Tuhan dalam kelompok. Saudara-saudara seiman, dan kita melakukan dengan sebuah kesadaran yang penuh untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri kita. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, itu ibadah. Nah, jadi jangan kemudian kita melakukan itu untuk kepentingan kita, selera kita, suka-suka kita. Nah, ini mesti kembali ke tadi kan, Tuhan bilang apa, ya kan? Nah, tetapi yang menjadi menarik, ada orang datang ke ibadah mencari keuntungan. Nah, ini memang jadi gawat ini. Misalnya yang dimaksud mencari keuntungan apa? Oh, dia datang nanti dapat ini, oh dapat itu, dapat seterusnya. Lalu dia berpikir dengan begini, kalau agak sedikit magis, itu kita sering kasih persembahan 10 perak, besok dapat 100 perak, begitu kan? Lalu berdagang dengan Tuhan. Nah, dia pikir ini apa? Nah, jadi ibadahlah sebuah ungkapan syukur, bukan mau mencari sesuatu, tetapi memberikan persembahan hidup saya kepada Tuhan. Ya tentu kan kita nggak bisa tusuk diri kita, tumpahkan darah di gereja, bukan itu kan? Itu kan jadi apa namanya fanatisme atau radikalisme yang mengerikan. Tetapi memberikan hidup itu adalah apa yang saya punya? Oh, suara nyanyi, kemudian doa, ya uang ya persembahan, lalu kuping saya kasih dengar firman Tuhan, saya pulang diperbaharui. Itulah ibadah. Ya, Pak Bigman, Andri, Roy, faktanya kita sekarang hidup di masa di mana kreativitas bisa dikatakan nyaris tanpa batas. Belum lagi teknologi yang memberikan kemungkinan yang juga nyaris tanpa batas. Di samping itu ada juga pergeseran nilai. Sebetulnya kita nggak perlu berpikir yang ekstrim kan, kita berpikir yang sederhana saja. Misalnya barangkali sekian ratus tahun yang lalu wanita menggunakan celana panjang semacam yang saya pakai sekarang ini masuk kategori tidak santun dan dianggap tidak layak barangkali digunakan di gereja. Sementara sekarang ini sudah jadi barangkali standar pakaian salah satu yang paling santun dibandingkan dengan banyak hal yang lain. Yang saya ingin dengar dari Andri dan Roy, barangkali bagaimana Andri dan Roy melihat fakta bahwa kreativitas berkembang sedemikian rupa dan itu ternyata masuk juga ke dalam bagaimana kita menyelenggarakan ibadah. Siapa yang mau lebih dulu, Roy atau Andri? Silakan. Oke, saya melihat bahwa sekarang ini memang unik melihat katakanlah ibadah modern begitu ya. Kadang-kadang saya melihat bahwa ibadah ini seperti konser begitu, nggak ada bedanya sama pertunjukan musik, di mana sang penyanyi di depan panggung itu begitu dielulukan. Betul. Tetapi di panggung berkata bahwa kita muliakan nama Tuhan. Saya kadang-kadang agak bingung begitu ya. Ini terjadi bentuk fans pemuji begitu ya. Yang dimuliakan itu sebenarnya siapa ya? Lalu ada banyak teman-teman saya juga seringkali bilang, saya nggak mau ke sana, pujiannya nggak naik gitu, nggak ngangkat, kayaknya setelah itu berat sekali. Apakah hanya dengan musik saja bahwa kebaktian itu bisa menjadi benar begitu? Itu saya seringkali bingung ya. Sementara apakah Tuhan tidak hadir ketika di tempat-tempat yang tidak bombastis, musiknya biasa-biasa saja? Saya lihat begitu banyak pergeseran, itu yang terutama di anak-anak muda sih Bu ya, Bu Anis ya. Jadi ini yang mungkin membingungkan, sekarang ini sangat membingungkan. Gitu. Memberikan kita banyak pertanyaan. Iya betul. Coba sebelum saya ke Roy, saya mau tanya Andri satu hal dan saya berharap Andri jujur dalam hal ini. Sejujurnya Andri menikmati tidak ketika panggung ditata demikian baik, penyanyi menggunakan kostum yang juga menarik, kemudian suaranya juga oke, musiknya juga oke. Secara emosi, Andri? Oh iya, tentu saja bahwa kebetulan saya senang dengar musik gitu ya. Saya sangat menikmati lagu-lagu bagus, musik-musik bagus, saya sangat menikmati gitu. Cuman kadang-kadang
saya juga bisa dalam suatu kondisi di mana ketika dalam posisi ketenangan, ketika saya benar-benar seperti berdiskusi dengan Tuhan, atau ketika pujian itu dinaikkan, saya juga bisa refleksi. Padahal sebelumnya ketika semuanya menyanyi, saya diam saja, karena kata-kata yang disampaikan kok nggak persis ya, tidak sesuai dengan hati saya gitu ya. Tetapi memang jujur saja bahwa tata panggung, tata suara yang luar biasa menghibur. Iya, artinya bukannya tidak mungkin barangkali penyelenggara ibadah itu, gereja katakanlah, melakukan itu sebetulnya dengan niat baik. Mereka ingin membuat suasana ibadah barangkali sedekat mungkin dengan apa yang mereka harapkan terjadi dari ibadah itu sendiri. Sebelum kita bahas itu, Roy, ada yang mau disampaikan buat kita? Iya, kalau saya lihat begini Bu Anis, saya kira gereja yang membuat seperti itu ada konsep yang terkesan entertain. Salah satu penyebabnya karena mereka kurang memiliki pengetahuan Alkitab yang mendalam. Bahasa mereka seringkali mereka mengatakan mereka ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi dari segi kreativitas mereka pasang semuanya. Tetapi kreativitas itu, kebebasan itu sampai melebihi batas. Bahkan yang dibilang bisa nilai sebuah entertain. Ini saya justru melihat ini dari dua sisi. Sayang sekali gitu ya. Walaupun motivasi mereka baik sebenarnya, tetapi karena kekurangan pemahaman mereka akan kebenaran, akhirnya konsep dunia masuk ke dalam gereja, Bu Anis. Andai saja dia mendapatkan pengetahuan yang benar, jadi betul-betul ibadah itu menjadi makna yang benar, jadi esensi ibadah itu bisa mereka tangkap gitu. Tetapi karena mereka kelebihan, akhirnya ya saya bilang tadi, mereka yang dipuaskan, bukan Tuhan lagi yang dipuaskan. Seperti itu Bu Anis kalau menurut saya. Pak Bigman, ada banyak aspek dari penyelenggaraan ibadah. Pak Bigman sendiri tadi mengatakan ada musik, ada firman itu sendiri yang disampaikan, ada persembahan dan sebagainya. Roy tadi menggunakan kata yang cukup keras barangkali, bahwa kita punya kecenderungan, gereja hari-hari ini punya kecenderungan untuk melewati batas. Pertanyaannya kan sebetulnya lalu batasnya itu di mana? Apa yang disebut kita sudah melewati batas? Karena itu subjektif sekali jadinya sekarang. Dan itu persis yang terjadi di komunitas Kristen kan. Satu gereja mengatakan tidak, ini bagian dari kewajaran karena kita ingin berikan yang terbaik buat Tuhan. Sementara yang mengatakan itu jelas-jelas sudah melewati batas. Kita barangkali fokuskan pada musik saja dulu sebelum kita masuk ke aspek yang lain. Kapan itu jadi melewati batas, Pak Bigman? Begini, ibadah itu kan bicara sebetulnya raga yang bergerak tapi jiwa yang memuja. Raga ini kan cuma fasilitas. Lalu kita masuk gedung gereja, katakanlah kita pakai alat, pakai apa, ya kayak seperti hari ini kita syuting misalnya. Kalau syuting ini listrik mati, bisa nggak? Nggak bisa. Kebergantungan kita pada alat. Tetapi jadi pertanyaan, kalian senang karena syuting selesai, memuliakan Tuhan. Terus kalau nggak selesai, emang kalian tidak memuliakan Tuhan? Itu persoalan. Bayangkan kalau kita di gereja nyanyi biasa pakai alat musik, semua semangat. Mendadak alat musiknya mati, heran nggak semangat. Sebetulnya kita semangat kenapa? Nah, itu pertanyaan pertama. Memuji Tuhan atau karena alatnya menyemangati? Jadi ini yang harus perhatikan, memuji Tuhan itu faktor jiwa, sementara menyemangati itu faktor emosi. Jadi bagaimanapun suatu teknologi akan menyentuh emosi, tetapi teknologi tidak pernah menyentuh jiwa. Tapi yang namanya jiwa di emosi itu di dalam. Secara umum gimana kita mau membedakan ini? Nah, karena itulah perlu penelitian yang sangat baik, juga penjelasan yang sangat baik supaya umat itu belajar. Ingat, kalau kamu jujur, tanyalah dirimu, itu jiwamu apa emosimu? Itu sebab kalau jiwa orang beribadah akan ada perubahan, itu untung besar tadi itu. Perubahan sikap hidupnya, pengharapannya makin kuat. Tapi kalau emosi, hari ini dia senang, keluar nanti nggak usah jauh-jauh dari gedung gereja aja. Ya habitnya balik lagi. Dia nyanyi haleluya, habis itu maki-maki. Nah, itu dia cuma tersentuh pada aspek emosinya. Itu sebab. Kalau musik itu, lagu sedih apapun, jangan bilang di gereja. Nggak usah lagu gereja lah. Orang bisa nangis dengar lagu itu. Saya kalau dengar lagu, di mana akan ku... nangis saya. Kan itu bukan lagu Tuhan loh ya. Kalau bilang lagu gereja kan, mama, asalnya mama saya. Nangis saya. Ya. Nah jadi, apa itu Tuhan? Nah ini yang persoalan kan ya. Apa itu ibadah? Kan tidak. Gitu.
Sehingga alat ada tidak ada, musik ada tidak ada, tidak. Itu alat bantu, bukan tujuan. Nah repotnya, kalau Anis tanya batas, susah kita bicara batas. Ada musik dari mulai, kalau kita bilang musik daerah, nah, Jawa lain sama Sunda, Sunda lain sama Batak dan seterusnya. Belum lagi musik yang internasional, mau jazz, mau pop, mau rock, mau apa semuanya. Nah, tentu kita akan memperhatikan baik-baik sebetulnya adalah bukan itunya, itu kan alat bantu. Tujuannya adalah memuliakan Tuhan kan. Jadi alat bantu tidak pertama dan utama. Memuliakan dulu. Ukuran kedua, kalau kita mau memuliakan Tuhan, lalu kita lompat-lompat, itu namanya ekstasi. Ya, kita kayak orang ngerok gitu kan, itu out of control. Padahal kalau ibu mau memuji Tuhan mesti full control, penguasaan diri. Jadi mari kita ukur sajalah secara umum lah. Jadi kalau tujuannya memuliakan Tuhan, pasti ada tata tertib lah yang perlu kita tanya hati kita saja ini. Saya tidak sedang bicara tata tertib yang lain. Bagaimana sih kamu bisa memikirkan Tuhan yang baik dengan khusyuk kalau lagunya justru menuntut kamu untuk melepaskan seluruh ikatan-ikatan kamu. Nah relationship ini kan mesti jalan. Nyanyikanlah sebuah lagu misalnya perenungan dengan lagu lompat-lompat. Sendiri aja dah rasa sendiri, jujur misalnya. Tapi kalau meyakinkan diri karena sudah dibangun stigma di dalam dirinya, oh saya tetap dengan Tuhan, ya kita memang susah ngomong. Karena kalau orang ngotot kan jadi berat. Tetapi kalau kita bicara kebenaran, fakta-fakta psikologis, itu kan ada. Nah begitu. Ada yang menarik, Roy, Andri, Pak Bigman katakan mengenai kontrol diri. Seharusnya itu jadi atribut yang tidak terpisahkan dalam proses kita berinteraksi dengan Tuhan. Pak Bigman, tapi Alkitab sendiri mengajarkan pada kita mengenai Daud yang menari di luar kontrol. Andri ada yang mau ditanyakan mengenai hal itu, Andri? Karena memang Daud seringkali menjadi benchmark, Pak, bahwa ketika memuji Tuhan, ekspresikan apa yang ada di dalam kamu, Mbak. Menari-nari, bertepuk tangan. Saya juga pernah lihat orang berkeliling-keliling begitu, Pak. Pertanyaannya sederhana setengah mati begini ya. Kamu suruh misalnya orang Jawa seperti itu dengan kesukuannya, sampai mati juga nggak bisa. Apa yang dengan Daud nggak ada yang hebat, itu biasa. Semua orang melakukan dalam budayanya. Pertama tadi Adis bilang Daud nyanyinya out of control, salah. Daud tidak out of control, dia dipenuhi Roh Kudus. Yang bilang itu adalah istrinya Milka, mempermalukan diri kamu begitu. Sampai istrinya kemudian disebut mandul kan. Nah yang jadi celaka, kita memfotokopi paste itu masuk ke gedebuk prak. Sekarang saya jawab, kapan Yesus menari lompat-lompat? Kapan Rasul digambarkan menari lompat-lompat? Enggak ada loh. Ya tahu nggak Mazmurnya di Israel apa? Pujiannya gimana? Misalnya Mazmur 22, coba sebentar kita baca. Ya, Mazmur 22 contoh ini. Ini kan nyanyian juga kan? Ya. Jadi ayat 2 misalnya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolongku. Aku berseru siang dan malam tapi engkau tidak menjawab, dan seterusnya. Ini mau nyanyi lompat-lompat. Oh ya kacau balau lah kita. Masa? Ini kan yang dikutip oleh Tuhan Yesus jadi pergumulannya di atas kayu salib toh. Kalau kita nyanyi-nyanyian ini lompat-lompat, Mazmur ini semua nyanyian ini. Dinyanyikan dengan berbagai versi. Sekarang melompat atau menari. Awas, tradisi Timur Tengah Israel sampai sekarang. Begitu. Mereka nggak percaya Tuhan. Artinya Tuhan Yesus ya. Ya begitu. Nggak usah mereka. Kamu pergi ke Mesir, kamu pergi ke lain daerah Timur Tengah. Itu senada, pakainya rodana. Ngerti ya? Seruling kecapi. Ya masuk Western, itu Asia, Timur di Timur. Begitu masuk ke West, udah beda alatnya. Nah, kalau kamu pergi ke India, nyanyinya nari kan? Maka orang Kristen di India bikin lagu lalu mereka menari, saya ngerti. Tapi jangan bilang menari itu standar memuji Tuhan. Tapi Pak Bigman, argumentasi bahwa itu Roh Kudus, bukankah itu argumentasi yang persis sama sebetulnya yang kita dengar berulang kali dalam berbagai perilaku yang kemudian kita melihat persis seperti Daud dilihat waktu itu. Dibalik sekarang. Kalau kamu nyanyi tidak menari artinya apa? Gak ada Roh Kudus.
Kan kalau ada Roh Kudus nyanyi, kan ada lagu tuh. Bila Roh Allah di dalamku, bukan menyanyi, bukan menari seperti Daud menari. Ya sih jawabnya sederhana saja. Jadi kalau situ tidak nari, artinya nggak ada Roh Allah sih, simpel saja. Alkitab nggak begitu toh, itu kan asumsi. Ya silakan saja. Tapi asumsi adalah sesuatu yang sangat menyesatkan kalau kemudian dipaksakan menjadi kebenaran. Loh, ketika sekarang orang nyanyi lompat-lompat itu bukan karena Israel, sorry, harus hati-hati. Kalau kita nyanyi full classic itu pengaruh European style. Gereja-gereja yang berasal dari Europe itu memang pada umumnya klasik. Gereja yang berasal dari Amerika, asalnya dari sana, pasti dia Negron Spirit, bukan Timur Tengah, bukan Timur Tengah. Ingat itu ya, bukan Timur Tengah, Negron Spirit. Maka kalau mau jujur sepertinya Daud, ya pakai rebana, jangan pakai band dong. Jangan pakai keyboard. Kacau balau sebenarnya. Dan iramanya betul-betul irama Timur Tengah. Nah kalau semua lagu memuji adalah Timur Tengah, ya berarti Tuhan itu tidak milik semua bangsa, milik Timur Tengah saja, ya kan? Tuhan itu tidak mengerti semua budaya, cuma Timur Tengah aja. Kalau itu yang terjadi saya nggak tahu lagi. Andri, Roy, masih soal musik karena ini barangkali merepresentasikan bicara soal pernak-pernik ibadah. Memang ini jadi komponen yang kelihatannya nggak bisa kita abaikan. Kita berandai-andai nih, Andri, Roy, katakanlah lirik lagu itu sempurna, benar, tidak ada cacatnya, tidak ada salah, tidak ada ruang buat interpretasi yang salah bagi jemaat. Tapi kemudian itu dibawakan dengan musik rap atau musik rock. Andri, secara pribadi saya masih merasa aneh gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah itu karena masalah soal saya nggak suka musiknya, atau memang buat saya itu nggak pas secara teologi ya. Jadi pribadi saya nggak cocok, saya belum bisa terima kalau itu dalam bentuk rap. Atau itu personally gitu ya, atau rock gitu ya, karena aneh aja buat saya gitu. Masuk di gereja, Roy, kebetulan Roy latar belakangnya musik dan seniman kan ya, jadi saya nggak tahu apakah saya akan dengar jawaban yang berbeda atau enggak. Andri akui, Roy, bahwa ketidaksukaan Andri itu artinya berangkat dari subjektivitas Andri karena tidak menyukai jenis musik itu, tapi bukan pandangan yang barangkali secara objektif Andri bisa berikan argumentasinya, kira-kira begitu. Roy sendiri, kita jangan perkarakan lirik ya, artinya kita sisihkan itu. Sekarang kita bicara jenis musik rap atau rock barangkali yang memang paling banyak diperdebatkan kan? Iya, jadi sebenarnya ketika orang menciptakan lagu kan dia punya pergumulannya sendiri, Bu. Bagaimana sampai lagu itu bisa jadi. Cuma yang jadi masalah ketika orang lain membawakan lagu itu, mereka tahu nggak pergumulan itu sampai bisa jadi lagu itu atau bisa menjiwai spirit lagu itu, kan kadang-kadang bisnya di situ, gitu loh. Nah, saya coba lihat secara keseluruhan gitu, Ibu ya. Kalau saya lihat, saya pernah pelayanan di luar gitu ya, dia orang Afrika. Kayaknya mereka kalau nyanyi ya begitu-gitu. Tapi emang udah gimana, Bu ya? Udah spiritnya gitu ya. Kalau Melayu kayak mau lagunya nuansanya Melayu aja. Nah, begitu. Tapi kalau saya lihat ya, andai kata juga mereka bisa memahami spirit dari lagu itu sehingga mengerti apa esensi dari lagu itu sendiri. Tetapi waktu ketika mereka menikmati lagu itu, mereka enjoy juga, Bu ya. Ketika kita bicara budayanya Yahudi atau Israel, kita lagi bicara budaya yang bergerak bersama agamanya. Awas. Jadi ini budaya, ini agama, ini jalan sama-sama nih. Mereka memuji Tuhan, mengekspresikannya dengan cara yang pas tadi. Ketika kita berpindah ke satu tempat, budaya dan agamanya sama sebelum mengenal Kristen. Ini bergeraknya ini luar biasa ini. Misalnya orang Afrika, saya pernah juga ketemu mereka nyanyi, maaf ya, adu-adu dada laki perempuan misalnya kan. Tapi haleluya, saya jadi stres juga, gila juga ini kan begitu ya. Loh, kalau di Indonesia dilakukan begitu ya, bubar jalan lagi kan. Tetapi mungkin itu adalah kalau di riset. Oh, itu dalam konsep misalnya zaman dulu berhalanya bagaimana. Nah, cocok apa enggak? Nah, itu dulu. Jadi terjadi revisi, pembaharuan oleh karena kebenaran. Jadi bukan musiknya, tetapi kemudian cara lompat cara itu udah nggak etis dengan kekristenan. Mesti berani dirubah. Terus tekanan musik ini adalah bagaimana kamu kemudian trans begitu kan? Kan ada banyak musik-musik begitu kan? Jangan dipakai. Jadi tiap musik itu kan punya jiwa, maka tiap lagu punya jiwa. Misal saya bilang,
Tuhan kami menyembah-Mu, karena kasih-Mu, Kau mati untuk di kayu salib. Saya nyanyikan misalnya dengan musik, Tuhan mati di atas kayu salib, ye. Waduh. Lalu antara kata yang dia mau katakan dengan cara dia nyanyi, kan gawat. Kata adalah bunyi yang mengandung makna. Sementara musik adalah nada yang teratur. Dengan 7 nada tadi berimprovisasi. Maka nada dan kata-kata ini mesti nada ini bisa menceritakan maksud kata-kata. Pak Bigman, Yesus tersalib tentu berenungan toh, nggak bisa lompat-lompat kan? Berarti mensyukuri lompat kok salib kok lucu amat sih gitu. Iya, Pak Bigman, tapi tidakkah kemudian kita lagi-lagi akan terjebak dalam subjektivitas karena Pak Andri tidak suka musik rock dan menganggap rock itu keras? Saya cut sedikit, Anis. Ini bukan masalah you suka apa nggak suka, ini masalah benar apa nggak benar. Iya, betul. Kalau sudah benar you nggak suka, ya nggak bisa dipaksa. Satu. Yang kedua, ketika orang nyanyikan musik rock, kan misalkan kami bertepuk tangan memuji-muji Tuhan, amin. Ya kan boleh toh? Iya. Tapi kan saya bilang tadi kalau Yesus disalib dinyanyikan. Iya. Lah kan jadi kemana? Apakah musik rock harus memaksa semuanya? Kan nggak bisa. Itu yang dimaksud. Dan kemudian musik rock itu harus semuanya, musik kan mesti diteliti. Latar belakangnya apa? Kenapa mereka jingkrak? Kenapa mereka lompat? Unsur musik rock sangat besar, melepaskan emosi, ketegangan, bebas, nggak ada aturan. Termasuk maaf kata, mau buka baju, yuk lempar ke atas, oke. Nah pertanyaannya, etis nggak ya dalam kekristenan? Nah, jadi pertama tidak semua boleh, itu dulu. Tapi ada yang kedua, tidak semua yang boleh itu berguna. Tapi ada yang ketiga, tidak semua yang berguna itu menyenangkan. Ya, pemirsa budiman, episode demi episode, saudara mestinya sepakat dengan kami, ada begitu banyak, bahkan terlalu banyak pertanyaan yang memang kita mesti gali jawabannya. Dan itu alasan kenapa kita selalu harapkan saudara setia ikuti setiap episode Dimensi Iman Kristiani yang melalui pelayanan media Antioquia memang kami siapkan khusus bagi saudara dengan harapan senantiasa berkati kita semua. Kita syukuri iman Kristen kita, saudara. Kita akhiri jumpa kita. Kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita. Saudara, ibadah, khususnya kita bicara konteks musik, satu waktu kita bicara konteks berpakaian juga perlu begitu ya. Nah, pada waktu kita memikirkan itu, jangan pikir saudara yang menjadi pusat dalam ibadah. It's not about you, it's about God. Apa yang Tuhan senang? Bukan apa yang kau senang. Karena itu bagi saya harus berkata, belajarlah dewasa. Jangan datang ke gereja karena saya suka ini, saya senang aja, saya ngantuk sini nggak ngantuk. Pertanyaan saya sederhana, firman Tuhan dikupas, you ngantuk, malulah. Jangan salahkan pendeta. Memang ada pendeta yang khotbah kalau mau khotbah dia kita ngantuk. Ya karena Anda dengerin dia, tidak dengerin suara Tuhan lewat firman yang disampaikan. Coba perhatikan dan gumuli, Anda nggak akan ngantuk lah. Kita ngerti itu ya. Yesus sendiri ngomong, roh memang penurut daging. Nah mereka ikut siapa yang lagi ikut Yesus, apa yang ikut siapa? Ikut Yesus sih, ikut Yesus aja bisa ngantuk. Bisa ngerti maksud saya? Gelitiklah dirimu. Ya, mulai hati-hati dengan statementmu. Apalagi kalau bilang, di sana nggak ada AC-nya. Waduh, lebih gawat lagi saudara. Ya, saya pikir Tuhan akan marah kepada kita sebelum kita ibadah. Karena itu belajarlah beribadah dengan sungguh-sungguh supaya kau dapat keuntungan besar dari ibadah yang benar itu. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati saudara. Jangan terjebak pernik belaka, ya, tapi bisa merdeka di dalamnya. Kita berdoa dan saya minta Pak Andri untuk pimpin kita dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk diskusi yang luar biasa di acara Dimensi Iman Kristiani. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan membimbing kami di dalam kami melakukan ibadah agar apa yang kami lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hanya ingin memuaskan diri kami sendiri. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.